Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi di pertemuan ketiga ini. Materi hari ini akan membahas mengenai pemodelan linear programming yang terdapat di dalam Sense Management. Pada intinya di Sense Management, kita harus bisa membawa satu masalah ke model construction seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Artinya, bahwa kita bisa membuat suatu model matematis. Dalam materi ini akan kita bahas pemodelan yang nantinya akan kita selesaikan dengan linear programming. Baiklah, segera kita mulai dan seperti biasa kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya, semua perusahaan itu memiliki dua tujuan yang sama, yaitu yang pertama adalah memaksimalkan laba, meningkatkan keuntungan, dan yang kedua adalah meminimalkan biaya atau menekan biaya. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut tidak semulus jalan tol seperti yang kita bayangkan ataupun yang kita harapkan, karena banyak rintangan yang menghadang. Hal ini karena suatu perusahaan berjalan pasti dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhinya. Lingkungan yang mempengaruhi ini bisa berasal dari sisi internal dan sisi eksternal perusahaan, tetapi dalam bahasan materi kita sekarang, kita hanya berfokus pada sisi internal perusahaan. Rintangan internal perusahaan ini akan menjadi suatu kendala, sehingga akan menjadi suatu batasan kemampuan perusahaan itu sendiri. Adapun contoh rintangan yang menjadi kendala dari sisi perusahaan itu sendiri, yaitu seperti waktu produksi, jumlah tenaga kerja, energi yang dibutuhkan, modal usaha yang terbatas, serta material. Linear programming, seperti kita ketahui dari video sebelumnya bahwa LP atau linear programming merupakan salah satu dari teknik sense management, yang mana biasa digunakan oleh manajer untuk menyelesaikan masalah dalam mencapai tujuan perusahaan dengan mengacu pada batasan kemampuan perusahaan tersebut. Terdapat 3 langkah dalam menerapkan metode linear programming, yaitu yang pertama adalah permasalahan tersebut dipastikan bisa diselesaikan dengan metode linear programming. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan tersebut bisa dibawa ke model matematis. Dan yang terakhir yaitu bisa diselesaikan dengan perhitungan matematika. Pada pemodelan linear programming harus terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu decision variables. Hal ini berkaitan dengan variabel keputusan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan objective function, yang mana dia merupakan tujuan dari penyelesaian masalah ini, yang nantinya akan ada dua macam sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan laba atau meminimalkan biaya. Dan yang terakhir yaitu model constraint, adanya batasan dari dalam perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Kita akan membahas dua komponen pemodelan linear programming. Yang pertama yaitu decision variables dan yang kedua yaitu objective function. Decision variable ini berkaitan dengan variabel-variabel keputusan yang harus didefinisikan dahulu. Contohnya, suatu perusahaan memproduksi dua barang. Barang pertama boleh kita definisikan sebagai X1 atau X saja, dan barang kedua boleh kita sebut sebagai X2 atau Y. Kemudian, objective function merupakan tujuan penyelesaian masalah dan pastinya akan berkaitan dengan tujuan perusahaan tersebut, sehingga nantinya bisa berupa maksimalisasi laba ataupun minimalisasi biaya. Objective function biasanya kita sebut dengan Z. Yang terakhir yaitu kita membahas model constraint. Artinya, adanya batasan-batasan yang timbul dalam suatu proses produksi karena adanya pengaruh sisi internal perusahaan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal slide. Dan biasanya dalam model constraint ini nanti ada tanda pertidaksamaan. Baik, kita memasuki slide yang berisikan contoh bagaimana membuat satu permasalahan cerita ke model matematis. Pada contoh ini dapat kita lihat bahwa ada sebuah perusahaan
yang bergerak di bidang craft atau kerajinan. Dua produk andalannya yaitu bol, mangkok, semacam mangkok tanah liat serta mug. Untuk memproduksi tersebut ternyata ada kendala, di mana nanti dapat kita lihat pada gambar di slide berikutnya. Di sini ada gambar yang menunjukkan proses produksi mug dan bol. Di sini dapat kita lihat ada 3 tenaga kerja, 1, 2, dan 3. Di sini ada keterangan lagi yaitu adanya clay 120 lb per day. Ini maksudnya adalah material clay yang tersedia per harinya itu 120 lb atau pound. Kemudian ada keterangan lagi di sini yaitu labor, bahwa jumlah tenaga kerja per harinya itu sebesar 40 jam. Waktunya itu berarti 40 jam per hari. Kemudian di sini ada keterangan profitnya. Ada mugnya itu $50 per per mugnya, itu harga jualnya, sedang bolnya ini $40 per bol. Di sini ada keterangan dua di sini. Yang pertama ini adalah bahwa ternyata untuk setiap bol yang diproduksi dia membutuhkan 1 jam tenaga kerja, 1 jam waktu tenaga kerja. Kemudian untuk setiap mugnya itu membutuhkan 2 jam tenaga kerja. Ini nanti keterangan di sini itu ada hubungannya dengan di sini, labor 40 jam per day. Kemudian yang kedua yaitu untuk clay-nya ternyata setiap bol itu membutuhkan 4 pound of clay. Sedangkan untuk mug dia membutuhkan 3 pound clay per hari. Padahal nanti ini ada hubungannya 120 pound. Di gambar ditunjukkan di sini. Nah, yuk kita sekarang menyelesaikan dari permasalahan itu. Yang pertama perlu kita tulis dulu apa sih data-data yang telah diketahui. Pertama adalah dua produk. Apa dua produknya? Itu bol dan mug. Terus yang kedua, harga jual. Harga jual, berapa tadi harga jualnya? Kalau untuk bolnya dia sebesar 40 bol dan $50 mugnya. Kemudian data ketiga tadi apa? Clay-nya ya, ketersediaan. Clay-nya itu 120 lb. Kemudian tenaga kerjanya, jam tenaga kerja itu sebesar 40 jam. Kira-kira apa lagi? Ini kan ada dua produk, bol sama mug, ada harga jual atau profit $40 untuk bol, $50 untuk mug. Kemudian ketersediaan materi, clay-nya itu 120 lb atau pound. Kemudian jam tenaga kerja 40 jam. Ini per hari. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat tabel seperti ini. Pertama yaitu menulis resources. Resourcesnya ada berapa? Tadi ada dua, tenaga kerja dan clay-nya. Kita kasih satuan, TK-nya ini adalah hour per unit. Kemudian clay-nya adalah LB per unit. Kemudian di sini kita tulis produk. Ada bol, ada mug. Bol ini untuk tenaga kerja dia membutuhkan 1 jam tenaga kerja per unit. Jadi kita tuliskan 1. Kemudian untuk mug ya, ternyata membutuhkan 2 jam tenaga kerja per unit. Kita tulis 2. Untuk clay dalam memproduksi bol dia membutuhkan 4 lb per unit, sedangkan untuk mugnya membutuhkan 3 lb per unit.
kemudian ditulis harga di sini atau profit ya. Itu ballnya $40, kemudian muknya adalah $50. Tetapi jangan lupa tadi kan ada limitnya setiap resourcesnya, baik itu TK maupun CLE, sehingga kita di sini kita tulis limit ya. Untuk TK, berapa jam kerja TK-nya per hari? Tadi kita telah mengetahui sebesar 40 jam. Kemudian CLE-nya sebesar 120 LB. Sehingga kita bisa menulisnya seperti ini. Kita kotak. Tik. Tik. Nah, jadilah tabel seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan komponen pemodelan LP. Yang pertama tadi apa? Yang pertama yaitu variabel keputusan. Variabel keputusan ini itu berkaitan dengan produk yang dibuat. Berarti apa tadi? Yaitu ball dan muk. Ini harus kita definisikan. Ball kita definisikan dengan X1, muknya adalah X2. Selanjutnya komponen yang kedua adalah menentukan tujuan permasalahan. Seperti kita ketahui di slide sebelumnya, bahwa tujuannya tadi adalah maksimum profit, laba. Sehingga kalau profit kan tadi berkaitan dengan harga. Tadi kita ketahui harganya untuk ball itu $40, untuk muk itu $50. Sehingga tujuan itu definisinya, notasinya adalah Z. Karena max berarti Z max sama dengan X1 tadi ball, harganya itu $40, 40 X1 tambah 50 X2. Kemudian komponen ketiga yaitu constraint-nya. Constraint-nya itu yang keterbatasan. Ternyata resources-nya itu ada dari tabel sebelumnya tadi yang kita buat barusan, itu kan ada dua resources-nya itu. Labor dan tenaga kerja dan CLE. Ya kan? Sehingga kita tuliskan untuk tenaga kerja, kita tuliskan X1 tambah 2X2 itu 40. Ingat, tersedianya jam kerja tenaga kerja itu maksimal 40 jam per hari, sehingga pertidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan. Kemudian untuk CLE-nya itu adalah 4X1 tambah 3X2 dan dia 120, maksimal 120, sehingga pertidaksamaannya adalah sebagai berikut. Ini tentang komponennya. Jangan lupa, pertama variabel keputusan berkaitan dengan produk yang dibuat. Dalam kasus ini adalah ball dan muk, kita kasih nama X1, X2. Kemudian yang kedua kita menentukan tujuan permasalahan. Sesuai soal, dia itu memaksimalkan profit. Tujuan kita definisikan, notasikan dengan Z. Max 40X1, 50X2. 40 adalah harga ballnya, 50 adalah harga muknya. Kemudian yang ketiga itu tentang constraint-nya, keterbatasannya. Resources-nya ada dua, TK sama CLE, TK tenaga kerja. Batasannya itu untuk TK per harinya maksimal 40 jam kerja, untuk CLE-nya maksimal 120 LB. Dimana untuk setiap tenaga kerja untuk ball itu dia 1 jam tenaga kerja. Untuk muk dia membutuhkan 2 jam tenaga kerja. Kemudian untuk CLE, CLE itu dibutuhkan untuk membuat ball itu sebenarnya 4 LB. Kemudian untuk membuat muk, CLE-nya yang dibutuhkan adalah 3 LB. Di sini adalah batasan LB per hari, di sini batasan jam tenaga kerja per hari.
Sampailah kita dengan yang dinamakan dengan model matematis, pemodelan matematis. Sehingga nanti dituliskan adalah tujuan Z max sama dengan 40x1 tambah 50x2. Kemudian yang kedua, pertama tujuan, yang kedua constraint-nya. Biasanya saya mengajari kakak kelas kalian, cutting kalian itu dengan sebutan DP, dengan pembatas. Dengan pembatas itu kaitannya dengan resources, yaitu tenaga kerja dan class. Sehingga kita tuliskan X1 tambah 2, X2 lebih kecil sama dengan 40, 4, X1 tambah 3, X2 lebih kecil sama dengan 120. Kemudian tujuan sudah, DP sudah, yang ketiga adalah variabel. Variabelnya itu berkaitan dengan komponen yang pertama, variabel keputusan ada dua, yaitu X1 dan X2. X1, X2 pasti nilainya di atas 0. Dia tidak mungkin negatif, ataupun bisa juga sama dengan 0, sehingga X1, X2 lebih kecil sama dengan 0. Ini yang namanya pemodelan linear programming. Demikianlah pemaparan materi kita hari ini. Semua apa yang saya ajarkan mengacu pada referensi yang terlihat pada slide ini. Semoga apa yang saya ajarkan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.